Dunia otomotif, khususnya sepeda motor, semakin banyak dan modelnya pun semakin beragam. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, komunitas-komunitas otomotif di Indonesia kian bertambah banyak. Salah satunya hadirnya komunitas Honda EDV Indonesia DKI Jakarta. Kendaraan ini menjadi salah satu motor ekspor yang cukup banyak diminati di pasaran. Di Indonesia sendiri, jenis kendaraan ini juga merupakan salah satu jenis motor yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Terbentuknya komunitas ini berawal dari media sosial dan beberapa orang yang mempunyai hobi yang sama. Lambat laun semakin bertambah pula yang tertarik dengan jenis kendaraan ini. Maka pada tahun 2019, Honda EDV Indonesia DKI Jakarta resmi terbentuk dengan jumlah anggota yang tersebar di sekitaran Jakarta. Awal terbentuknya kita ini dulu dari grup WhatsApp ya, dari Facebook. Terus saya bikin grup WhatsApp, saya invite teman-teman yang sudah memesan Honda EDV Indonesia. Jadi dengan syarat harus ada SPK indenan untuk masuk ke grup WhatsApp itu gitu. Setelah itu barulah dari teman-teman grup itu kita kumpul bareng-bareng tuh sekitar berapa orang ya. Jadi dari situ ya kita ngobrol-ngobrol gimana kalau kita bentuk sebuah komunitas, mumpung belum ada, kita cari nama yang terbaik apa nih. Jadi kita rembukin juga di grup WhatsApp. Ya, terbentuklah Honda EDV Indonesia. Baru kita bentuk lagi Honda EDV Indonesia DKI Jakarta. Terbentuk itu tahun 2019 bulan September misalnya. Motivasi membentuk komunitas ini adalah memberi wadah bagi pengguna Honda EDV, khususnya untuk menyalurkan hobi mereka pada saat touring bersama-sama anggota. Selain itu, lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan sosial serta menjalin tali silaturahmi antar anggota dan sharing bertukar informasi mengenai masalah mesin di dunia motor. Untuk motivasi sih sebenarnya kita cuma mau mengumpulkan teman-teman yang satu hobi ya, satu sama-sama dari hobi motor Honda, khususnya Honda EDV ya, biar kita bisa bentuk komunitas, kita bisa kumpul bareng, kita bisa bikin kegiatan-kegiatan bareng yang maksudnya yang terarah lah gitu. Oh, yang pasti ini sebagai wadah untuk silaturahmi ya, kita ketemu teman-teman baru di sini yang satu hobi dan kebetulan sarananya itu motornya Honda EDV. Jadi di situ tujuan utamanya kita silaturahmi dan senang-senang lah, lebih ke sana. Ya, motivasinya intinya kita menjalin kebersamaan. Tentunya di sini juga untuk mewadahi para bikers khususnya Honda EDV untuk saling bersama, saling kenal. Tentunya di persaudaraan di jalan pun juga nanti semakin jadi pelopor untuk keselamatan di jalan. Untuk kegiatan-kegiatan positif yang sering dilakukan di komunitas ini seperti bakti sosial, beramal, dan menggalang dana untuk para korban bencana alam serta touring ke berbagai daerah di Indonesia. Untuk kegiatan ini di komunitas ini sih udah banyak ya, dari mungkin ada touring, baksos, soan-soan ke komunitas lain juga, dan ya semacamnya dah seperti itu. Oh, banyak ya, jadi kegiatan kita mulai dari San Mori, NR, touring ya, terus kopdar, kita juga ada kegiatan sosial lah, seperti santunan, donor darah, kayak gitu.
Jumlah anggota komunitas saat ini kurang lebih sekitar 170-an member se-Jakarta. Untuk persyaratan khusus bergabung dengan komunitas ini, wajib mempunyai jenis kendaraan Honda EDV, mengikuti kopdar, dan mempunyai STNK, serta SIM, serta dapat join ke media sosial di komunitas ini. Sudah lumayan banyak ya, 100 yang saya lihat yang terdaftar itu sekitar 170 lebih ya. Saya lupa pastinya ya, ada dipegang sama ketua chapternya, cuma kayaknya sudah 100 lebih, 170 lebih. Persyaratan khususnya untuk awal-awal masuk ini biasa punya motor Honda DP, terus daftar. Yang pasti syarat utama pertama punya unit Honda EDV ya. Kita tidak terbatas hanya pada varian 150 karena sekarang kan EDV ada yang 160. Nah, yang pasti itu. Yang kedua, mengikuti 1 kali kopsan dan 1 kali kegiatan chapter. Jadi kegiatan chapter itu nggak cuman kopdar, kan banyak tuh ada sunmori, touring, apapun itu kegiatan chapter harus diikuti minimal 1 kali. Dan yang terakhir mengisi link registrasi nasional. Jadi database-nya langsung nasional tuh, bukan chapter lagi. 4 syarat utama itu. Dalam sebuah komunitas pasti mempunyai kendala, baik kendala waktu maupun kendala pemikiran, di mana setiap kepala mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Dan untuk kendala waktu sendiri, biasanya agak sulit untuk mengumpulkan para anggota pada saat melakukan kopdar atau pada saat ada kegiatan-kegiatan. Karena sebagian anggota mempunyai kesibukan masing-masing. Namun, itu bukanlah suatu kendala yang besar bagi komunitas ini. Dengan adanya wadah ini, segala kesulitan atau kendala dapat diatasi bersama-sama secara kekeluargaan. Kendala sih pasti ada ya di setiap komunitas, biasalah misalnya ada ya perselisihan pendapat itu biasa ya, cuma gimana kita menyikapinya aja gitu. Ya alhamdulillah sih nggak sampai ada inilah hal-hal yang terburuk lah, masih bisa kita bicarakan lah, gitu. Jadi persaudaraan juga tetap kita jaga, silaturahmi tetap kita jaga. Datang kopdar atau sebenarnya sih kita fleksibel sih Om, jadi kalau emang kan namanya komunitas kan kita kan nggak nomor 1 di keluarga ya, komunitas paling nomor berapa lah istilahnya gitu. Jadi kalau emang bisa datang aja silaturahmi, kalau emang lagi nggak bisa ya udah gitu. Jadi kita jangan terlalu strict juga sebenarnya sih, cuma ya kita sebagai namanya nyari teman ya, mau cari diri ya usahakanlah untuk bersilaturahmi lah sama teman-teman Honda DP gitu. Ya, seperti ikut kopdar, touring, mungkin ada bakso atau lain macam lah seperti itu. Namanya komunitas ya, apalagi banyak kepala ya. Ya, yang paling utama sih kendala itu waktu. Nggak bisa kita full tim itu hadir. Pasti ada yang kerja, urusan keluarga dan lain-lain. Itu masih standar lah, normal. Safety riding pun sangat diperhatikan sekali oleh para anggota bikers. Jika para anggota ingin melakukan touring, hal yang terpenting adalah fisik kesehatan dan kendaraan itu sendiri, seperti pengecekan ban, oli, busi, rantai, lampu, dan lain-lain, agar saat berkendara tidak mengalami kendala. Sedangkan untuk keamanan berkendara, para anggota diwajibkan memakai atribut berkendara bermotor dengan lengkap mulai dari ujung kaki hingga ujung kepala. Seperti pakaian, jaket, helm, sarung tangan, hingga sepatu yang akan membuat aman pengendaranya di dalam perjalanan.
Anggota yang tertarik bergabung dengan komunitas ini beragam. Para anggota yang bergabung dengan komunitas ini tentu mempunyai kenikmatan tersendiri. Bergabung dengan komunitas ini dapat menambah jalinan tali persaudaraan dan membuka peluang-peluang bisnis antar sesama anggota komunitas. Kenikmatan yang mereka dapat adalah pada saat mereka touring bersama-sama. Awalnya saya tertarik itu karena saya menggunakan ADV. Yang kedua, saya lihat komunitas ini komunitas yang cukup solid. Dan komunitas ini menurut saya sangat membanggakan kalau saya ada di dalamnya. Yang akhirnya saya tumbuh rasa cinta buat komunitas ini. Tertarik dalam komunitas ini karena memang saya lihat ada di jalan banyak komunitas-komunitas, dan saya waktu itu beli motor ADV, saya cari-cari gitu. Supaya nggak sendirian gitu kita ngendarain motor ADV, dan pengen touring menjelajah Indonesia ini bareng-bareng teman-teman. Ya tentunya persaudaraan Om. Ya karena yang awalnya nggak kenal jadi kenal, ya itu. Saya dari dulu itu senang bersilaturahmi dengan siapapun itu. Pada kesempatan ini, Honda EDV Indonesia DKI Jakarta mengadakan acara anniversary yang ketiga, di mana dalam rangkaian acara ini terdapat hiburan, santunan anak yatim, potong tumpeng, dan games, serta dihadiri oleh para anggota komunitas dan komunitas rider lainnya. Ya, acara ini acara tahunan di mana Honda ADV Indonesia lahir pada tanggal 9 September. Ya kebenaran ini acara tanggal 10, jadi kita berdekatan. Jadi sebagai tanda bersyukur. Oke, dari temanya itu Explore New Everyday. Artinya kita mengeksplor tempat-tempat baru, ya, perjalanan-perjalanan baru. Ada beberapa teman yang kadang ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya, atau ke Sumatera segala macam. Artinya kita menjelajah ke beberapa perjalanan di seluruh Indonesia ini gitu. Jadi dalam acara anniversary ketiga Hai DKI Jakarta ini, kita sebenarnya acara ini syukuran. Kita bersyukur komunitas ini sudah berjalan 3 tahun. 3 tahun dengan komunitas yang solid. Untuk inti acara sendiri, kita juga ada acara santunan. Acara santunan, games interaktif, potong tumpeng yang nantinya akan dihadiri oleh Ketumnas nasional kita. Tak hanya kumpul-kumpul saja, kegiatan yang dilakukan komunitas ini juga sering konvoi bersama anggota lainnya dengan teratur dan tetap mematuhi peraturan lalu lintas sebagaimana mestinya. Serta menjadi contoh atau panutan para pengendara sepeda motor yang baik dan benar. Karena di Indonesia, khususnya ibu kota Jakarta, sepeda motor kian bertambah banyak setiap harinya. Komunitas ini mempunyai harapan ke depan untuk saling menghormati sesama pengendara motor satu sama lain. Lebih banyak lagi anggota yang tergabung, tetap eksis di dunia otomotif, lebih solid, kompak, dan selalu menjaga tali silaturahmi antar anggota maupun sesama komunitas motor lainnya. Serta menjadi teladan atau panutan untuk berkendara bagi masyarakat sekitar. Harapan depan sih untuk DKI Jakarta ini ya harapannya sih ya semakin guyup, semakin kompak, makin banyak kegiatan-kegiatan positif, jangan sampai ada biasalah, mudah-mudahan damai semua lah teman-teman gitu. Jadi kita guyup, kita kompak, kita adain kegiatan sama-sama bareng-bareng. Kalau harapan kita itu ya kita tetap konsisten seperti ini, yang sudah baik semakin baik. Itu tadi kita solid, nggak usah yang aneh-aneh, konsisten lah.
konsisten aja. Harapannya ya tentunya lebih baik dengan member yang ada lebih besar, lebih bermanfaat buat membernya dan buat masyarakat sekitar. Yang kita harapkan sih dalam komunitas ini kita bisa menjadi contoh ya buat masyarakat. Kalau kita di sini sebagai klub motor itu pengguna jalan yang baik, yang bisa memberi manfaat buat masyarakat dan juga tidak terkesan buruk terhadap komunitas kita. Karena kita bukan geng motor, tapi kita komunitas atau klub motor.